Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai motor pertama Yamaha di era 4 tak MotoGP. Bagi yang belum menonton silahkan cek link video deskripsi atau klik pop up di pojok kanan atas. Sekarang mari kita simak salah satu tonggak sejarah kebangkitan Yamaha di era balap motor prototipe MotoGP. Tahun 2004 adalah era yang cukup signifikan perubahan dari Yamaha M1, baik motornya maupun sumber daya. Mulai dari kehadiran Masao Furusawa yang merupakan bapak dari mesin crossplane crankshaft M1, sampai kedatangan Valentino Rossi dari Honda. Sedikit kita singgung perihal kepindahan Rossi dari Honda ke Yamaha pada tahun 2004. Analoginya ibarat Marquez berpindah ke Yamaha saat ini adalah sebuah berita yang besar dan mengejutkan kala itu. Valentino Rossi menandatangani kontrak 2 tahun dengan Yamaha. Dilaporkan Yamaha membayar Rossi 6 juta US dollar per musim. Banyak yang meragukan Rossi akan mampu membawa M1 menjadi motor juara dan bersaing dengan Honda LC211V yang sudah terbukti menjadi juara dunia di tahun 2003 lewat tangan Rossi sendiri. Sementara di pihak Honda, percaya diri mampu mempertahankan gelar juara dunia dengan pembalap mereka Max Biaggi dan Seti Gibernau dengan senjata andalannya RC211V yang terus mereka kembangkan selama musim dingin sebelum musim 2004 bergulir. Sementara itu, Rossi bukan sendirian cabut dari Honda. Rossi ikut membawa kepala krunya yaitu Jeremy Barges dan sebagian besar krunya pindah ke Yamaha. Ini adalah langkah yang cerdik, membuat Rossi percaya diri bisa sukses di atas motor barunya YZR M1. Masao Furusawa hadir membawa konsep baru mengenai firing order dan penggunaan katup di mesin 4 tak segaris Yamaha M1. Furusawa ingin tahu apakah Vale setuju dengan konsepnya, sehingga pada tes pramusim pertama Rossi mencoba 4 unit model Yamaha M1 yang masing-masingnya berbeda. Model pertama 4 silinder segaris 5 katup per silinder dengan firing order 180 derajat. Model kedua 4 silinder segaris 5 katup per silinder dengan firing order crossplane. Model ketiga 4 silinder segaris 4 katup per silinder dengan firing order 180 derajat. Dan model yang terakhir 4 silinder segaris 4 katup per silinder dengan firing order crossplane. Valentino Rossi akhirnya memilih mesin terakhir dengan konfigurasi 4 silinder segaris 4 katup per silinder dengan firing order crossplane sebagai basis Yamaha M1 untuk musim kompetisi 2004 yang disebutnya sebagai mesin yang manis. Dengan demikian Yamaha M1 berubah dari 5 katup di generasi sebelumnya menjadi 4 katup per kepala silinder. Firing order berubah dari screamer tradisional di mana tekanan daya ditempatkan secara merata setiap 180 derajat engkol dalam siklus 4 langkah menjadi apa yang disebut dengan mesin long bank di mana tekanan daya tidak merata di seluruh siklus atau yang dikenal dengan firing order cross plane. Untuk pembakaran ini meniru energi kinetik konstan dari mesin V4 sambil mempertahankan kemasan mesin 4 silinder segaris. Perkembangan ini secara signifikan meningkatkan karakteristik torsi mesin dan ditambah dengan sedikit perubahan pada posisi mesin di sasis, membuat M1 lebih mudah dikendalikan saat keluar dari tikungan. Secara umum, jika dibandingkan dengan M1 generasi awal 2003 dan 2004, maka M1 Furusawa sedikit lebih besar dari segi setup sasis dibandingkan M1 generasi pertama. Fork suspensi depan lebih panjang 25 mm. Begitu pula swing armnya yang mengadopsi model underbrace pertama dan pionir buat MotoGP. Selanjutnya, Jeremy Barges menemukan masalah Yamaha untuk pertama kali perihal sasis. Barges saat itu bilang, Valentino tidak mengerti kenapa ia tidak bisa melakukan pengereman di Yamaha seperti yang ia lakukan saat di Honda. Lalu kami mengerti bahwa Yamaha terlalu rendah. Yamaha tidak bisa memindahkan bobotnya ke depan saat melakukan pengereman, sedangkan Honda saat pengereman bobot motor berpindah ke depan sehingga membebani karet roda depan ke aspal yang membuat area kontak meluas. Ini akan membuat pembalap bisa menambah besar pengereman dan juga area kontak. Di tahun 2004
Selain perubahan jumlah katup dan firing order, Yamaha M1 2004 juga menghadirkan perubahan di sistem asupan bahan bakar yang awalnya sistem fuel injection yang berasal dari Yamaha R7 750cc ke sistem katup kupu-kupu ride by wire. Namun ada satu hal yang belum sempat dilakukan Furusawa karena kehabisan waktu, yakni Velvet Rain masih menggunakan rantai saat menyalurkan putaran crankshaft untuk menggerakkan camshaft. Seperti kita ketahui, sistem rantai kamprat atau yang dikenal dengan rantai keteng ini punya keterbatasan, tidak akan kuat digeber pada RPM tinggi. Setelah bekerja keras pada musim dingin 2003-2004, Yamaha menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah membuat langkah signifikan ke arah yang benar. Ketika Rossi dan M1 memenangkan mobil BMW pada tes IRTA pramusim 2004 di Catalunya dengan mencatatkan rekor tercepat putaran sesi terbuka yang mirip dengan kualifikasi balapan normal. Pembuktian berlanjut ke balapan pertama musim 2004 di Afrika Selatan. Rossi menang di atas M1. Kemenangan ini membungkam semua kritik dan Rossi menjadi orang pertama dalam sejarah yang memenangkan 2 GB berturut-turut dengan 2 pabrikan yang berbeda. Pada musim ini Rossi mengumpulkan 304 poin dan menjadi juara dunia, sedangkan pembalap Honda, CT Gibernau, dan Biaggi berada di urutan 2 dan 3. Hasil ini membuktikan Rossi menang bukan hanya karena faktor motor, tapi juga ada peran dari bakat Rossi itu sendiri. Total ada 9 kemenangan di tahun 2004. Pada tahun 2005, Yamaha melakukan pengembangan pada M1 2004 yang sudah kencang. Yamaha menggunakan sasis baru dan merevisi mesin untuk mendapatkan keseimbangan terbaik antara handling dan performa motor. Beberapa perubahan yang dilakukan seperti camshaft yang sebelumnya digerakkan rantai diganti dengan gear drive, mengubah ukuran bore dan stroke, memperbaiki penyaluran tenaga pada ban, meningkatkan tenaga di putaran atas sekaligus mengurangi tenaga di putaran tengah, mengubah desain air intake untuk pendinginan yang lebih baik. Hasilnya, Rossi terus mendominasi pada tahun 2005 dengan raihan 11 kemenangan. Rossi menjadi juara dunia dengan selisih 147 poin atas pembalap Honda Marco Melandri di tempat kedua. M1 2005 dipuji sebagai motor balap yang hebat. Kolaborasi Yamaha dan Rossi telah menciptakan motor balap untuk mengalahkan tim lain dengan cukup mudah. Rossi kemudian mengatakan bahwa M1 2005 adalah motor terhebat yang pernah dia kendarai. Pada musim 2006, M1 sedikit bermasalah, tidak hanya untuk Rossi tapi juga untuk semua pembalap Yamaha di sepertiga pertama musim 2006. Hal ini dianggap sebagai efek dari 3 pengembangan utama saat pengujian musim dingin sebelum musim 2006 bergulir, yaitu peningkatan tenaga mesin yang signifikan, sasis baru yang lebih kaku, dan konstruksi baru ban Michelin dengan kompon yang lebih lengket dan profil yang direvisi, sehingga M1 kehilangan keseimbangan seperti M1 musim sebelumnya. Karena ketika pengembangan terjadi hampir bersamaan, perbaikan sulit dilakukan dan memakan banyak waktu di awal musim untuk memahami dan mengatasi masalah. Akhirnya Yamaha berfokus pada elektronik untuk mengatasi masalah ini. Pada awal musim 2006, Rossi tampil biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang buruk. Di race perdana di Jerez hanya finish di P14 dan berikutnya tidak finish di Shanghai dan Le Mans. Ia juga mengalami cedera pergelangan tangan di pertengahan musim yang menambah kesengsaraannya. Di sepertiga akhir musim, masalah M1 hampir selesai dan Valentino Rossi memberikan serangkaian penampilan yang memperkecil selisih poin di papan klasemen dengan pemimpin klasemen Nicky Hayden di atas Honda RC211V. Sayang di balapan terakhir musim 2006, Rossi crash hingga harus puas sebagai runner-up dengan selisih 5 poin dari juara dunia waktu itu, Nicky Hayden. Jadi kesimpulannya, dengan segala keterbatasan yang ada selama 2 tahun pertama Rossi bersama Yamaha yaitu tahun 2004 dan 2005, ia meraih gelar juara dunia. Sebagai sebuah usaha keras Rossi, tim, dan Yamaha yang akan terus dikenang sebagai upaya membangkitkan Yamaha from zero to hero. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum, agar tidak ketinggalan video-video lainnya tentang motor dari Vitulo Motovlog. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.